こんにちは。気をつけてね。はい。魚を見る。大きい魚たくさんいますね。何ですか？写真魚たくさんありますよ。名前は誰？あそまです。あそま頑張ってね。はい。私はインドネシア人。インドネシア人。インドネシア知ってる？あーバイ、さよなら。気をつけてね。行ったことがある？いつ？おー、すごい。うちはじゃあ遠いか？家遠い？あなたの家は遠い？頑張ってね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel saya, Munal bisa di sini. Oke teman-teman, sekarang saya lagi di Jepang nih. Lagi nyoba hidup di perantauan. Jadi kan kali pertama juga ngerantau jauh dari rumah sebenarnya. Emang dari lulus SMP udah ngerantau jauh dari ibu keluarga. Apa jauh-jauh ngerantau ke negeri orang gitu, tempat kerja kita juga di Indonesia masih banyak gitu, pulau-pulau yang ada. Gimana ya teman-teman? Aku juga nggak nyangka juga bisa nyampe sini. Nggak kepikiran tadi. Dari selesai sekolah SMA juga waktu itu nggak kepikiran bakal nyampe ke luar negeri gini. Karena abis SMA waktu itu cuman kuliah ke Jogja, udah gitu ingin ke Kalimantan rencananya, ikut kawan di pertambangan. Terus sama orang tua nggak boleh. Kenapa milih negara Jepang? Karena negara Jepang ini kataku negara yang maju. Selain dia ngejajah negara kita, dia juga salah satu negara maju, negara superpower dari bidang teknologinya dan lain-lain. Jadi aku milih kesini. Berharap bisa belajar tentang teknologi budayanya, karena orang Jepang benar-benar disiplin sama waktu. Kebetulan juga banyak teman-temanku yang udah di sini, jadi termotivasi juga lah. Kata mereka Jepang gini. Akhirnya nyampe juga di sini. Ya awal-awal sampai sakit juga, pernah sakit juga. Sakitnya gatal, memalukan sekali, badan semua gatal. Karena kita di kulit tropis, tiba-tiba langsung ke kulit yang orang-orang biasa musim dingin. Jadi kita kaget aja. Terus teman-teman juga nanya mungkin, gimana bisa sampai ke Jepang, caranya dan lain-lain. Aku setelah lulus kuliah kan emang bener-bener nganggur ya, nggak ada kerjaan. Dari beban orang tua. Udah ngabisin duit ibu bapak banyak gitu, nyampenya nganggur. Karena waktu itu mau kerja di PT kan nggak dikasih juga. Ya udah di rumah. Bukan balas dendam ke orang tua, bukan. Emang karena belum rezekinya aja. Jadi nganggur. Udah gitu ada temanku yang ngajakin ikut program magang ke Jepang. Nah, ada aku tuh ngikut program magang ke Jepang lewat jalur negara pemerintah. Waktu itu seleksi tahun 2019, yang ada hadir seleksi waktu itu ada 350-an orang, kurang lebihnya banyak banget yang minat. Dan tesnya itu lumayan berat, ada 4 hari, mungkin anak-anak IM juga pada tahu. Alhamdulillah aku juga lulus. Alhamdulillah doa orang tua sih, the real doa orang tua itu, mungkin langsung nyampe ke Allah. Nggak ada halangan lagi. Waktu itu juga corona datang. Assalamualaikum corona 2020. Aku ingat angkatan IM yang gagal di tahun 2020. Kalau lancar waktu itu sekitar bulan 2 mungkin udah bisa platda, mungkin sekitar pertengahan tahun 2020 bisa ke Jepang. Tapi Allah punya cara lain, dan Allah ngasih buat ujian itu buat aku sabar, dan akhirnya aku nggak sabaran orangnya, dan akhirnya aku pindah ke jalur TG, Toko Tegino. Kalau teman-teman yang tahu Toko Tegino tuh, kalau belum tahu nanti searching aja di bawah juga, nanti aku kasih detailnya tentang Toko Tegino. Oke, Tegino aku juga belajar, aku udah belajar sampai ke Medan, aku tesnya di Medan, dan aku udah punya lengkap SSW, JFT dan lain-lain, aku lengkap semua. Tapi karena aku waktu itu nggak sabaran,
karena kayaknya TG itu susah banget dapat jobnya, akhirnya aku milih untuk magang lagi. Jadi setelah magang ikut di negara gagal ngambil TG yang katanya bisa kerja ke Jepang tanpa proses magang gitu, akhirnya gak sabar ngambil magang lagi di swasta. Nah di swasta ternyata ada yang programnya ke TG lagi, dan akhirnya aku berangkat pakai visa TG itu sekarang. Dan aku sekarang TG di bidang Kaigo. Jadi kerja aku itu di Kaigo di Kumamoto ya gitu, kerjanya ngurus orang tua dan lain-lain. Dan akhirnya tahun 2020 beberapa drama akhirnya 2022 aku bisa berangkat ke Jepang pakai visa Takute Gino 2022 bulan November. Jadi teman-teman yang mau berangkat ke Jepang banyak caranya, dan teman-teman bisa ikutin aku. Yang pertama itu teman-teman bisa magang di yang punya negara IM Jepang, atau enggak ada juga itu namanya Takute Gino swasta, dan ada juga yang magang di swasta. Jadi teman-teman kalau misalnya mau magang atau pengen kerja di Jepang, nyobain ngerantau di negara orang, bisa pakai cara itu. Ada 3 cara. Oke. Ditanya yang paling berat mana? Yang paling berat selama aku proses IM. Wah, anak-anak IM pasti tersenyum melihat ini. Emang berat sih kalau IM. Dan paling yang gampang kayaknya swasta. Itu aja. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau tanya Jepang betah nggak betah harus dibetah-betahin, karena kita udah ngerantau di sini. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke. Thanks buat teman-teman yang suka nonton video aku sampai saat ini. Juga kesehatan. Kalau kalian punya impian, jangan pernah menyerah sama keadaan. Pokoknya harus berjuang. Karena kita lagi masih muda. Apapun yang jadi impian kita harus diperjuangkan. Karena nggak ada impian yang tidak diperjuangkan akan dimenangkan.